Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosalia Permata, NIM H75218023. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat. Yang pertama, kata sholat itu secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah fikih itu artinya segala perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian sejarah syariatkan sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang sudah lama ditetapkan atau diperintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang artinya, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Sholat juga dikenalkan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi tentang sholat kepada Nabi Isa alaihissalam, yang artinya dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, beliau melakukan sholat 2 rakaat ketika subuh dan 2 rakaat ketika sore. Yang dikatakan bahwasanya 2 sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dan bertasbihlah saya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Kemudian ada dalil disyariatkannya sholat. Di sini ada banyak dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya sholat dari ayat-ayat suci Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Yang pertama ada dari Al-Quran yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. Kemudian adalah hukum meninggalkan sholat. Jadi orang-orang meninggalkan sholat itu mempunyai berbagai macam alasan, seperti malas, meremehkan sholat, dan menganggap sholat itu tidak wajib. Nah, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, itu dikatakan dia itu sudah kafir atau keluar dari Islam, dan hendaklah seorang ustadz itu memerintahkan dia untuk bertaubat. Dan jika dia bertaubat dan melakukan sholat, maka itu lebih baik baginya. Tapi jika dia tidak bertaubat dan masih murtad hingga dia meninggal, maka dia tidak boleh dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, atau bahkan tidak boleh ditempatkan di kuburan orang-orang Islam karena dia tidak termasuk bagian darinya. Dan jika seorang muslim meninggalkan sholat karena malas, meski dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka dia harus bertaubat. Namun jika dia tetap tidak mau bertaubat, maka dia harus dibunuh karena pembunuhan merupakan batas hukum yang berat bagi ketidaktaatan seorang muslim. Tetapi setelah dibunuh dia masih dianggap seorang muslim, sehingga harus diperlakukan seperti seorang muslim lainnya, yaitu dalam persiapan, penguburan, dan warisan. Dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.